Shalom keluarga IBC yang di rumah-rumah, selamat pagi. Hari ini kita mau siap memuji Tuhan. Saya mau tanya, sudah siap memuji Tuhan? Ya, kita siap memuji Tuhan ya. Saat ini kita mau katakan bahwa Tuhan itu ajaib. Ajaib Tuhan melakukan segala perkara dan kita mau percaya, kita mau katakan dengan iman, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu saat ini ya Tuhan yang masih bisa kami rasakan. Dan saat ini kami menyembah Tuhan, kami hanya mau ingat nama-Mu saja ya Tuhan. Begitu banyak hal-hal indah di dunia ini Tuhan, tapi itu tidak bisa menggantikan kasih-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Dan apa yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami Tuhan. Kau menyertai kami, Kau memberikan penghiburan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati, pelangi kasih-Nya. Coba
Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Markus. Silakan Pendeta Markus. Masih di mute, Pak. Belum siap Pak Markus? Masih di mute, Pak. Oh, oke. Ya, sudah. Dari host harus ada ini ya. Oke, salam. Ya, salam. Selamat pagi. Pagi setengah siang ini ya. Nah, ini oke. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara ya. Masih mendengar firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Berarti juga dalam diri saya dan saudara. Saya sudah menyampaikan banyak khotbah ini, dan ini yang terakhir ya. Minggu depan itu adalah bulan Agustus, kita akan berbeda tema, yaitu tema kemerdekaan. Tema Roh Kudus diakhiri minggu ini. Kita sudah belajar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Yeah. Roh Kudus itu menjadi apa? Penolong, penghibur, ya, penasehat, bahkan menjadi pembela kita. Itu pertama kali khotbah ya. Yang kedua, saya sudah berkhotbah bahwa Roh Kudus terus mengubah kehidupan kita sehingga kita betul-betul memiliki buah-buah Roh Kudus. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, saya sudah sampaikan bahwa Roh Kudus itu membimbing kehidupan kita untuk bisa hidup dalam seluruh kebenaran Allah. Itu sebabnya Roh Kudus selalu mengingatkan firman Allah dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu firman Allah yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, yang kita pernah pelajari, bahkan yang pernah kita lakukan. Dan masih ada yang lain lagi. Roh Kudus berdoa untuk kita dan sebagainya. Dan yang bagian akhir ini, yang saya mau
renungkan bersama-sama, yaitu bahwa Roh Kudus itu memberikan penyataan karunia-karunia-Nya. Iya, ini memberikan penyataan karunia-karunia-Nya. Oke. Ya. Ya, jadi Roh Kudus itu akan menyatakan karunia-nya. Ya, itulah sebabnya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu Roh Kudus menyatakan karunia rohani pada umatnya. Ya. Karena rohani itu ada yang dinyatakan ada tiga golongan. Ini ada 3 golongan. Ya. Golongan yang pertama yaitu karunia Roh Kudus yang akan dinyatakan kepada setiap orang percaya. Ini namanya karunia secara umum. Jadi secara umum semua orang percaya akan mendapat penyataan karunia itu. Lalu yang kedua yaitu karunia secara spesial, secara khusus. Itu hanya diberikan kepada beberapa orang, ya. Jadi tidak setiap orang. Secara khusus yaitu karunia pelayanan secara khusus. Dan yang ketiga yaitu karunia pelayanan secara spesial. Karunia pelayanan secara spesial. Mari kita akan pelajari satu demi satu, ya. Karunia yang pertama yaitu karunia umum yang akan dinyatakan oleh setiap orang yang percaya. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, ya. Silahkan Anda bisa membuka kitab 1 Korintus pasal yang ke-8, pasal 12, ayat yang ke-8 sampai 10. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Itu ada berapa, saudara? Ada 9 karunia. Ya, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat. Oke, perhatikan ya, Alkitab Anda juga perhatikan ya. Saya langsung katakan di sini. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya. Kemudian karunia iman, kemudian karunia mukjizat, karunia kesembuhan, kemudian karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan menerjemahkan bahasa roh. 9, saudara ya. Jadi setiap anggota gereja berhak menerima penyataan karunia ini, saudara. Ya, oleh sebab itu Anda perlu berdoa supaya hidup saudara setiap hari itu mendapat penyataan karunia Roh Kudus ini. Supaya sungguh-sungguh Roh Kudus akan menyatakan karunia-Nya sesuai yang sedang Anda butuhkan. Mungkin sedang dibutuhkan berkata-kata dengan hikmat yang berbeda dengan hikmat dunia, tapi hikmat Allah. Sedang diperlukan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Juga karunia untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman Allah kepada seseorang. Lalu diingatkan firman Allah itu, lalu Anda bisa menyampaikan kepada seseorang dengan tiba-tiba dan seterusnya. Ya. Jadi jangan takut, saudara, bahwa karunia Roh Kudus itu termasuk mukjizat, kesembuhan, bahasa roh, itu bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Memang bahasa roh bagi orang baptis itu digunakan sendiri, saudara ya, sendiri. Saya juga sering mengalami itu karena biasanya bahasa roh itu muncul ketika iman kita itu lemah, saudara. Sehingga kita tiba-tiba mulut kita berbicara yang kita nggak tahu, tetapi setelah itu iman kita jadi segar, begitu, saudara ya. Itu karunia, yaitu karunia yang dikatakan karunia yang dinyatakan
kepada setiap orang yang percaya. Maka disebut karunia umum. Saya dan saudara pasti bisa menerimanya itu, saudara. Dan kemudian yaitu karunia pelayanan secara khusus. Ya, mari kita lihat karunia pelayanan secara khusus itu di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 7-8. Ya, kitab Roma pasal yang ke-7 ayat pasal 12 ayat 7-8. Ya. Saudara, di sana kita dapat melihat beberapa karunia yang sebenarnya itu hanya secara khusus kepada orang-orang khusus. Perhatikan saudara ya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia menunjukkan sukacita. Dengan sukacita. Perhatikan saudara, pertama kali yaitu karunia untuk melayani. Apa artinya karunia melayani? Melayani yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik secara rohani dan jasmani, saudara. Ini tidak semua orang bisa, saudara ya. Ini orang-orang khusus, saudara ya. Ada orang yang kadang-kadang aneh tapi nyata. Dia sendiri sedang butuh uang, saudara. Tetapi Roh Kudus menggerakkan untuk menolong seseorang dengan uang yang ada pada orang tersebut. Itulah karunia melayani, memenuhi kebutuhan orang itu. Tiba-tiba juga ya kalau melihat temannya lemah iman dan sebagainya, segerakan datang melayani dan sebagainya. Itu karunia melayani. Tidak semua orang bisa, saudara. Ya, ini. Karena itu karunia. Ya. Saudara berdoa supaya dia mendapat karunia itu juga, saudara ya. Kemudian karunia menasihati. Tak punya karunia malah kacau nasihatnya. Menjadi kacau balau ya. Kalau punya karunia, wah itu punya wibawa sendiri, saudara ya. Kemudian karunia membagi-bagi. Ini juga karunia membagi-bagi, saudara ya. Dulu kalau saya pelayan di daerah itu, sering orang yang diberi tugas itu tidak punya karunia memberi. Sehingga dia mengambil baju lalu, oh ini cocok untuk saya, gitu ya. Ini. Lalu mengambil lagi, oh ini cocok untuk anak saya. Oh ini cocok untuk bapak saya. Ini untuk cocok teman saya. Jadi itu tidak punya karunia seperti itu, saudara ya. Karunianya untuk saya itu ya. Bukan untuk orang lain. Membagi-bagi supaya orang lain kebahagiaan yang terbaik begitu. Tidak semua orang bisa, saudara ya. Aneh tapi nyata, saudara ya ini. Kemudian juga ada memberi pimpinan, ya karena memimpin. Saya pernah ada kelompok kerukunan umat begitu ya, dipimpin oleh seorang ya pimpinan Telekom, saudara ya. Bubar rapat itu karena dia mau memaksakan kehendak, tidak punya talenta sebenarnya secara Kristen, memang dia bukan Kristen ya, tidak punya talenta memimpin, tidak punya karunia memimpin. Ya ini hanya orang-orang tertentu, saudara ya. Ini. Lalu dia melakukan dengan rajin, lalu menunjukkan kemurahan. Ini karunia kemurahan, saudara ya. Suka memberi. Dan saudara, orang-orang seperti itu tidak jatuh miskin ya. Seperti kata Alkitab itu ya, banyak memberi, banyak menabur, malah juga banyak berkat. Tapi jangan paksakan diri kalau Anda tidak punya karunia itu ya. Jangan paksakan diri, saudara ya. Itu karunia, saudara ya. Kemudian yang terakhir yaitu karunia spesial, ya. Karunia spesial itu karunia jabatan, saudara ya. Tidak semua orang mendapatkan itu. Itu ditulis dalam kitab Efesus, saudara. Kita dapat melihat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Mari kita lihat kitab Efesus pasal yang keempat, saudara ya. Kitab Efesus pasal 4 ayat yang 11. Ya, kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Perhatikan saudara, dikatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, perhatikan saudara.
Dialah yang memberi, yaitu Allah yang memberikan rasul. Rasul itu punya visi membuka daerah yang masih minoritas Kristen, begitu saudara ya. Masih minoritas atau belum ada orang Kristennya. Dia masuk ke sana saudara ya. Seperti dulu ada misi yang belajar bahasa Indonesia di sini, ya di Bandung dan gabung di sini ya. Dia pergi ke Papua saudara, ke daerah-daerah yang suku-suku terpencil itu saudara, yang belum pernah mendengar Injil. Dan ini ribuan utusan dia di seluruh dunia saudara, yang punya talenta rasul ini ke suku-suku terpencil saudara, yang belum pernah mendengar Injil. Wah, ini luar biasa. Kalau enggak karunia enggak berani saudara, bisa dibunuh oleh penduduk yang masih primitif itu saudara ya. Tapi karunia ya. Kemudian ada karunia nabi yang berani berbicara terus terang, berani negor dan sebagainya, itu karunia nabi saudara ya. Ini ya. Belak-belakan begitu ya orangnya gitu ya, saklek begitu, kadang-kadang nabi itu saklek begitu ya. Ini ya, berbeda lagi saudara, karunia pemberita Injil ini biasanya adalah pengkhotbah KKR saudara ya. Pengkhotbah KKR ya, mungkin kalau kita kenal itu pendeta Iwan Simbolon itu luar biasa ya. Karunianya KKR itu luar biasa saudara ya. Ini ya, itu karunia ya. Jadi orang seperti itu wah banyak sudah yang mau mengundang ya, enggak usah menggembalakan, dah keliling terus saudara ya, luar biasa. Karena memang karunia adalah karunia memberitakan Injil, karunia pengkhotbah ya yang luar biasa, yang memberitakan Injil melalui KKR. Kemudian baru gembala. Lah gembala ini susah saudara, enggak berani, orangnya enggak begitu bisa saklek saudara. Karena gembala itu digambarkan jari apa ini ya? Ini jari manis, ini jari apa ya? Lalu ini telunjuk ya. Jadi gembala itu tidak bisa keluar sendiri. Coba jari saudara diginikan. Ya harus ditekan-tekan begini baru bisa begini saudara ya. Tidak bisa saudara ya. Bisa kalau karena nabi penginjil ini ada di tengah ya langsung ya. Ini kalau nabi begini ya. Ini kalau rasul yang di sini di depan. Ya. Jari tengah. Gembala ya. Jadi seperti saya perlu ada pendampingnya. Ya pendampingnya biasanya guru-guru sekolah minggu gitu ya. Itu harus mendampingi, panitia-panitia mendampingi seorang gembala saudara, karena tidak bisa kadang-kadang mengambil keputusan yang jerak gitu, nggak bisa saudara ya. Ini karena karunia gembala saudara ya, bukan karunia nabi. Jadi saudara pasti kadang-kadang mengeluh dengan saya, Pak Markus itu nggak tegas itu ya. Itu bisa terjadi karena memang itulah sifat daripada penggembalaan saudara. Dan kemudian mengajar, hai guru-guru sekolah minggu, saudara jangan sembrono karena itu adalah karunia spesial, saudara ya, ini khusus Anda menjadi guru sekolah minggu itu ya untuk bisa mengajar. Wah ini luar biasa saudara. Tetapi saudara-saudara, lalu apa tujuan daripada karunia-karunia ini yang penting saudara? Mari kita lihat saudara, tujuan karunia itu dinyatakan dalam gereja Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 7. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 7. Ya. Apa dikatakan di sana saudara? Bahwa ada rupa-rupa karunia, ya, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ya. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu dan mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Wah, roh yang satu mengerjakan semua orang saudara ya. Ayat 7 perhatikan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pelayanan untuk kepentingan bersama saudara ya. Untuk kepentingan bersama saudara. Jadi tidak boleh untuk sombong-sombongan, wah aku begini, enggak. Ini untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama apa saudara? Kita bisa saling menguatkan iman satu dengan yang lain saudara ya. Kepentingan bersama. Coba saudara, kalau ada orang bersaksi pengalaman seperti tadi malam persekutuan bapak-bapak ya, yang bapak-bapak setengah, bukan yang tua, bukan yang muda sekali ya, di tengah begitu saudara ya. Bagaimana mengalami doa-doanya dijawab oleh Allah. Wah, ini menguatkan sekali ya. Menguatkan sekali. Iya, saling menguatkan, saling membangun. Iya. Ini. Dan ada lagi kesaksian-kesaksian yang betul-betul sangat membangun begitu saudara ya. Apalagi bersaksi bagaimana mendoakan orang sakit sembuh, ya. Bersaksi bagaimana punya masalah yang sulit tiba-tiba hikmat Allah datang. Wah, ini saling menguatkan, saling menolong. Ya mungkin ada kesaksian, pas saya tidak punya apa-apa, datanglah orang yang punya karunia memberi saudara ya. Seperti saya pernah mengalami saudara ya.
saya sedang mengunjungi seseorang, ya saya hanya tertarik memberikan uang sedikit kepada anaknya, tapi uang sedikit itu ternyata pas sekali, saudara ya, pas sekali. Iya. Saya baru tahu beberapa tahun kemudian, karena beberapa tahun kemudian Bapak ini ketemu dengan saya gitu. Pak Markus, saya tidak pernah lupa doakan Pak Markus. Lu ada apa? Dulu Bapak memberi uang sekian, kecil saudara. Kalau sekarang ya paling beras 5 kilo aja gitu saudara ya. Kecil itu ya ini. Tapi ternyata pas. Dalam ini, wah orang ini bersaksi saudara ya. Ya, selalu bersaksi tentang saya begitu. Jadi ini saling menguatkan satu dengan yang lain saudara. Ya, karunia-karunia itu. Ya, kemudian karunia itu untuk menumbuhkan jemaat saudara. Untuk menumbuhkan jemaat. Ya, dan memang itu diprakarsai mulai dari pelayan-pelayan yang spesial, yaitu rasul, kemudian nabi, gembala dan sebagainya, untuk terus berusaha melengkapi orang-orang percaya sampai karunia-karunia itu menjadi nyata. Ya, sehingga gereja terus mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan seterusnya, di sana gereja digambarkan apa saudara? Tubuh Kristus, ya. Digambarkan tubuh Kristus, ada kepalanya Yesus Kristus, dalam kepala itu ada otaknya, ya. Kemudian di kepala ada mata, telinga, hidung dan sebagainya, ya. Kemudian ada badan, tangan dan sebagainya. Ini harus bekerja bersama-sama saudara, saling tolong menolong, ya. Tidak bisa saudara, orang yang punya karunia penyembuhan, wah karunia aku lebih hebat daripada kamu, tidak bisa, ya, tidak ada itu. Oh mata lebih hebat, telinga lebih, tidak ada yang lebih hebat saudara, tidak ada. Di dalam gereja Tuhan tidak ada yang lebih hebat. Yang hebat hanya satu, siapa? Siapa coba? Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Allah Tritunggal kita yang hebat, ya. Hanya Tuhan saudara, kita sama, ya. Ini tidak ada yang macam-macam itu saudara, ya. Ini itulah sebabnya saudara, saatnya sekarang ini saudara, tidak ada istilah terlambat. Kita harus benar-benar membangun komunitas, ya. Membangun komunitas seperti yang sudah kita mulai saudara, ya. Yaitu kita mulai membangun kelompok doa ini, sudah bapak-bapak sudah ada 3, ibu ada berapa, ya. Kemudian anak SMP SMA sudah berapa, kita sudah mulai dan kita harus kembangkan. Bahkan saya punya impian yang harap menjadi impian saudara, ini menjadi 100 kelompok saudara. Amin. Ya. Dan 100 kelompok itu, setiap satu kelompok 10 orang, berarti jemaat kita 1000. Wow, saudara, kita baru 150-an. Ya, ini baru 150 lah. Kalau dengan anak-anak mungkin baru 200 ya. Masih ini. Tapi kalau komunitas ini dibangun saudara, memungkinkan. Mengapa? Karena disitulah karunia-karunia akan muncul di komunitas itu. Akan muncul di komunitas itu. Dari komunitas muncul sampai di gereja. Saya percaya saudara, ya, di kaum bapak-bapak sekarang sudah ada muncul satu pemimpin. Nanti akan muncul lagi satu pemimpin. Memang saya yang mulai dulu saudara ya. Nanti kaum ibu juga begitu. Yang punya talenta untuk membuka kelompok, buka aja terus lewat Zoom sekarang ya. Lalu pilih orang-orang yang nanti jadi pemimpin. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi karunia itu akan makin nyata saudara. Kalau karunia itu makin nyata, berarti juga iman kita makin kuat. Kalau iman kita makin kuat, gereja kita juga akan makin bertumbuh dan bertumbuh saudara, dan terus bertumbuh dan berkat itu pasti makin melimpah. Pasti makin melimpah saudara. Kita semakin diberkati oleh Tuhan. Hanya saudara-saudara di dalam komunitas, ya. Penting, ini saya dapat tadi malam ya, di dalam webinar kaum muda itu ya, ini dalam komunitas. Kalau boleh memakai bahasa Jawa, bahasa saya, jangan pernah melihat kelemahan komunitas, saudara. Jangan melihat kelemahan teman. Kalau lihat kelemahan teman didoakan gitu ya, tapi lihat kelebihannya. Dan kita berani ngomong, oh Bu, Ibu itu sudah punya karunia memimpin loh ya. Bagaimana kalau Ibu jadi pemimpin kelompok? Mas, kamu itu juga punya karunia untuk berkhotbah loh ya. Oke lah, kapan kamu sampaikan firman Tuhan di sini? Wah, sebenarnya kamu itu punya karunia ini, kamu punya kelebihan ini, dan itu harus berani kita katakan di dalam komunitas itu.
Ya. Sehingga dia akan bangkit karena karunia itu akan dilihat oleh orang lain. Ya, ini seperti saya, karunia saya dilihat oleh pendeta saya. Ketika saya tidak mau masuk STBI, karena saya tidak bisa nyanyi, saudara. Gimana ini mau jadi pendeta tidak bisa nyanyi? Tapi pendeta saya ngomong, kamu bisa ngomong, kamu tuh bisa khotbah, katanya begitu, saudara ya. Ya udah, akhirnya saya berani. Nah, saudara, itu harus berani, saudara. Jangan pernah melihat kelemahannya. Ya, kalau melihat kelemahannya ya geger aja gitu ya. Nanti lihat kelemahan Pak Markus, lihat kelemahan Bu Sri, lihat kelemahan Pak Bugiono, lihat ya saling lihat kelemahan ya. Udah begini. Tapi kalau kelebihan, ini membangun, ini penting dan penting, saudara. Ya, ini ya. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya, saudara-saudara. Tidak ada istilah terlambat, saudara. Mengapa saya katakan tidak ada istilah terlambat? Saudara, kalau saya dulu mulai sejak datang di sini kan sudah luar biasa gereja kita. Ya, bagaimana pada waktu itu dari kebaktian 20-25 tiba-tiba menjadi 50 terus 100 sekolah minggu kita menjadi 200. Hah? Tapi karena tidak membangun komunitas, rontok, saudara ya, rontok, saudara. Tapi tidak ada istilah terlambat. Mari kita mulai sekarang membangun komunitas ini, mulai sekarang, saudara. Ya. Dan pasti, saudara, kita pasti akan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena karunia akan makin nyata. Iman makin kuat, saudara. Iman makin kuat, gereja makin bertumbuh. Saling bau-membau satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, satu yang mau saya tekankan. Mari kita berdoa supaya kita bisa menggunakan, supaya kita mendapat penyataan karunia Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, dan menggunakan dalam hidup dan pelayanan ini. Dan yang kedua, saya garis bawahi, jangan pernah melihat kelemahan orang untuk dibicarakan, tapi lihat kelemahan orang untuk didoakan. Ya, amin. Pasti kita diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan berdoa dan saya akan memuji Tuhan walaupun suara saya kurang baik. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemulia,
mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap pribadi, lepas pribadi daripada anak-anak-Mu ini. Dan sungguh akan mulai terus berdoa supaya mendapat penyataan dan karunia Roh Kudus yang terus bisa menggunakan dalam hidup dan pelayanan bersama-sama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup dan kehidupan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Markus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri Ya, oke, sabar ya. Ada gangguan dari pembawa acara kita. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin Ibu Fari ada kendala dengan Oke. Halo. Ya, selamat. Tadi suara saya nggak bisa masuk karena di-unmute sama host, nggak bisa unmute sendiri. Sekarang sudah bisa ya? Sudah. Oh iya, maaf ya Bapak Ibu, tadi di-unmute kok nggak bisa-bisa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya tadi ada pesan dari Saudara Diki untuk kita open kamera, akan berfoto bersama, dan setelah itu, atau diakhiri dulu ya, kita foto bersama dulu baru nanti ditutup dalam doa. Silakan Koko Diki. Diki, ada nggak ya? Semua dibuka. Oke, itu Bapak Ibu Saudara bukannya wajah-wajah cantik dan gantengnya. Udah pada open cam. Mas Fidi boleh minta tolong buat fotoin Kofi. Siapa ini yang foto jadinya Reski? Atau Diki? Udah belum, Dik?
Udah di Covid Mbak yang foto Mbak. Oh, COVID, oke. Covid udah siap? Udah beres Mbak Fari fotonya. Udah difoto, udah. Kok nggak dihitung sih? Ya sudah, baiklah Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah pada hari ini. Semuanya saya yakin diberkati. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya meminta Pendeta Markus untuk memimpin doa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah saat ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang masih sakit, Ibu Ripka, mamahnya Yeni, supaya segera Tuhan akan jamah dan akan segera pulang bersama keluarga. Kami bersyukur atas perkembangan kesehatannya yang semakin membaik. Juga Markus, juga Cahya yang juga sudah semakin baik dan sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mohon Tuhan segera akan menyembuhkan mereka. Terima kasih atas saudara-saudara kami yang lain yang sudah benar-benar dipulihkan secara total. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, berikan kami ketekunan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh berdampak sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi kami dari mara bahaya yang pencobaan yang menimpa seluruh dunia ini. Ya Tuhan, tugas tanggung jawab kami adalah terus-menerus menjadi pelaku firman Tuhan, dan selebihnya kami serahkan kepada Tuhan. Sehingga saat kami mendapat ujian-ujian melalui situasi pandemi sekarang ini, kami tidak takut. Karena ketakutan justru membahayakan kehidupan kami. Firman Allah mengatakan bahwa apa yang aku takutkan, itulah yang terjadi. Itulah sebabnya kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak-Mu di Gereja Baptis Immanuel dan cabang-cabangnya sungguh-sungguh tidak takut dengan situasi sekarang ini, tetapi tetap harus berhikmat, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Karena Allah berkata, yang terpenting bagi anak-anak Tuhan adalah akal yang mengandung hikmat. Dua hal ini sungguh Tuhan kami rindukan, bahwa anak-anak-Mu benar-benar melakukan dan berdoa untuk dapat terjadi dalam kehidupannya. Sehingga kasih kuasa Allah menjadi nyata ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami ini supaya dapat dipakai Tuhan untuk mempercepat penanganan COVID ini. Walaupun kemungkinan besar hanya bisa diperkecil atau orang-orang menjadi kebal dan sebagainya. Karena virus ini terus-menerus menjalan. Dan memang inilah tanda-tanda akhir zaman. Mulai ada pandemi-pandemi yang bersifat dunia, mendunia, bukan hanya lokal. Oleh sebab itu, tolonglah ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu semakin tekun untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, semakin punya hikmat yang datang dari Allah, sehingga sungguh-sungguh mengalami bagaimana Allah menjaga, melindungi, dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu dan juga segenap jemaat-Mu ini. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sungguh-sungguh menyertai dan memberkati anak-anak-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanku memberkati, Tuhan melindungi, menyinariku, memberi kasih
karunia Tuhan meniriku dengan wajahnya, memberi kasih karunia damai sejahtera diberi Tuhanku. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Amin. Selamat siang Bapak